Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ladies and gentlemen, bagaimana ini anak-anak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Capek Pak. Bertemu lagi ya dengan Bapak ya di sini. Pak capek Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Sutria. Silakan pimpin. Siapa? Oke teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kesehatan dan keselamatan, juga ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Udah Pak. Nah, sebelum kita ke materi, Bapak akan menanya kepada seseorang ya terkait pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang pembelajaran kebugaran jasmani, komponennya kekuatan. Coba Aceh, apa itu kekuatan? Silahkan dijawab. Iya Pak, saya masih ingat Pak, Bapak menjelaskan kemampuan otot dalam melawan beban yang sedang dipikul oleh tubuh Pak. Bentuk latihannya Pak, push Ya, up, bentuk latihannya apa? push up Pak, back up, dan sit up Pak. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah ternyata masih ada yang ingat ya. Masih Pak. Sebelum ke sana, Bapak kelupaan, harusnya Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu satu persatu. Yang pertama Yusuf Maulana. Silakan jawab. Ada nggak Yusuf? Yusuf lagi ke toilet Pak. Oh, pantesan tidak terlihat ya. Yang kedua Muhammad Sutria. Hadir Pak. Yang ketiga Nur Cahya Kamaludin. Hadir Pak. Wah, bagus ini, siswa teladan nih. Selalu hadir. Yang keempat Ganang Jatmiko. Ada Hadir nggak? Pak, hadir. Ya, yang keenam Yayu Sriwanti Nopiani. Hadir Pak. Selanjutnya Aceh Jayadi ada ya tadi. Hadir Pak, iya Ya. Pak. Yang kedelapan Muhammad Iqbal Panseri. Hadir Pak. Dik Darmadi Putra. Siap, hadir. Oh iya bagus. Agus Sutiawan. Ada Pak. Andre Joy Pranata Bukit. Hadir Pak. Ini yang terakhir Debbie Marito Theodora Sigarantang ada? Nggak ada Pak. Oh nggak ada. Pak, Ya. Lagi sakit Pak. Oh sakit. Ya. Sakit di ini kampung. Pak, ada Mari. Pak. Kalau Oh, Andri ada. Joy Bukit mana Pak? Kalau Andri Joy Bukit mana? Bukit Tinggi Pak. Kalau nggak hadir, Ini marilah ada, kita Pak. sejenak mendoakan teman kita ya, agar teman kita diberikan kesehatan. Berdoa mulai. Selesai. Nah, langsung kita ke materi ya. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya. Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu dari aspek sikap ya. Yang pertama peserta didik menghargai, menghayati ajaran agama yang dianutnya. Tadi Bapak lihat ketika kalian berdoa, terutama itu Yusuf dan Sutria sering sekali itu ya, bercanda-bercanda. Gak boleh ya. Yang kedua peserta Yusuf didik. ngajak bolos Pak. Oh yang apa itu jelek ya, jelek. Gak boleh tuh, gak boleh diikutin. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, dan seterusnya. Jadi kalian harus menanamkan ya sikap seperti itu ya dalam pembelajaran ini. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi latihan kebugaran jasmani secara pribadi, secara sederhana. Komponen yang Bapak ambil di sini yaitu ada kelincahan. Kemarin masih ingat nggak ada berapa komponen dalam kebugaran jasmani? Coba jelaskan, Muhammad Iqbal Panseri. Ya Pak. Ada berapa Kebugaran komponen? jasmani. Ya, atau unsur ada berapa komponen di sana? Iqbal, coba jawab. Unsurnya pola makan Pak. Bukan, komponennya ada berapa tuh? Komponennya ada 10 apa 11? kekuatan Pak. Ya, yang kemarin kita kekuatan, yang sekarang kita kelincahan.
Selanjutnya kita akan menjelaskan, peserta didik di sini dapat menjelaskan latihan kebugaran jasmani, yaitu dalam aspek kelincahan. Yang terakhir nanti kita kan di sini di kelas terlebih dahulu, kita akan observasi dulu. Yang terakhir kita akan praktik di lapangan. Nah, mau main bola Pak. Sebelum masuk ke materi, Bapak sudah membagi nih kelompoknya. Silakan kepada anak-anak untuk berpindah bangkunya segera. Laksanakan. Ya. Sudah ya? Bapak tanya, siapa yang tahu tentang kelincahan? Acungkan tangan. Ada yang tahu tidak? Lincah Pak, gesit Pak. Yo, gesit. Kayak kancil Pak, kayak kancil. Oh iya, ada lagi nggak? Masukannya, coba keluarkan pendapatnya. Nanti kalian juga kan akan menjadi seorang pemimpin. Mungkin bahkan ada yang jadi presiden, mungkin harus bisa berbicara di depan umum. Coba keluarkan pendapatnya. Bapak Aceh pengen mau jadi dengar ini presiden, suaranya. Dik-dik belum ada nih. Coba, apa itu kelincahan dik-dik menurut pemikiran dik-dik? Oh enggak ada. Oh enggak ada ya. Lebih ini Pak, Apa? bergerak secara cepat ke segala arah. Harus dapat Pak Dik itu. Ya, bagus. Nah, Bapak jelaskan di sini. Kelincahan itu adalah kemampuan tubuh untuk mengubah posisi tubuh dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Nah, di sini ada beberapa latihan atau variasi dalam kelincahan. Yang pertama sateran, yang akan kita pelajari hari ini. Yang kedua jig-jag run, yang ketiga envelope. Nah, coba kalian lihat dulu gambar di berikut, silahkan. Sutria, coba kira-kira ini sedang apa nih gambar tersebut? Belum kelihatan Pak. Belum? Gambarnya. Ya. Sebentar. Dia jawab atau Sutria itu apa gambarnya? Nggak kelihatan Pak, kurang besar gambarnya. Oh, kurang besar. Bapak besar. Tenang aja anak-anak ya. Sudah jelas belum? Sudah Pak. Ah, kira-kira ini sedang apa nih anak tersebut? Lari Mereka Pak. Sedang lari Pak. Lari dari mana ke mana tuh? Dari barisan ke tiang bendera. Bagus. Tepuk tangan untuk Sutria. Minta hadiahnya Pak. Tenang, nanti Bapak kasih teh botol jajan ya. Oke Pak. Nah, di sini nanti yang akan kalian pelajari di lapangan, Bapak simulasikan dalam bentuk video. Silakan kalian lihat dulu. Coba di sini. Nih yang nanti akan kalian pelajari di lapangan. Ya, tapi di sini berbeda ya. Kalian tidak mengambil kuns. Jadi kuns ini nanti sebagai pembatas, kalian membawa nanti bola tenis 10 kali ya, 10 bola tenis nanti kalian bolak-balik sampai akhir. Nanti Bapak catat waktunya ya. Ini cukup, dilanjutkan. Nah, di samping aspek keterampilannya juga nanti kalian Bapak tugaskan untuk mempresentasikan atau mengungkapkan ya hasil pembelajaran sesuai pemikiran kalian ya bersama kelompoknya. Nanti ini dibagikan. Silakan dibagikan dulu, ambil ke meja guru. Sini silakan. Iqbal ambil dulu kertasnya. Coba. Silakan bagikan dulu. Sudah ya? Nah, Bapak jelaskan ini untuk penilaiannya ya. Tadi sudah Bapak bahas, nanti di akhir ini untuk keterampilan. Nanti kebetulan Bapak sebelum ke kelas juga sudah mendesain
di lapangan ya. Nanti kalian tinggal praktek saja di lapangan. Bapak tutup dulu ya ini ya. Nah, balik lagi. Karena kalian sudah mengamati tadi prosesnya dari mulai gambar dan video, mari kita ke lapangan. Silakan bawa airnya masing-masing. Pak, izin ke belakang, Pak. Jangan lama, jangan lama. Pak. Ya. Siapa? Silakan kalian baris. Yusuf silakan pimpin untuk pemanasan ya. Lalu dilanjutkan dengan jogging. Silakan Yusuf. Yusuf kemana ini? Nggak ada ya? Diganti sajalah sama Suryadi. Silakan Suryadi untuk pimpin pemanasan. Baik, teman-teman. Yuk kita pemanasan terlebih dahulu. Seperti apa yang disampaikan, pemanasan berfungsi untuk menyiapkan diri kita dalam melakukan olahraga. Kebetulan hari ini olahraganya lari. Jadi yuk kita jogging bersama-sama mengelilingi lapangan di lapangan olahraga ini. Ayo teman-teman, kita lari. Ya silakan lari itu Sutria, jangan diam saja itu. Coba lari. Panas, Pak. Gak apa-apa, panas juga kan. Biar sehat ya. Sudah, Pak. Ya kumpul Sudah, sini. Pak. Kumpul. Nah, karena tadi Bapak sudah mendesain ya, ada 2 pos. Nanti satu orangnya silakan ngambil bola tenis 10 secara bolak-balik ya. Nanti Bapak kasih waktu di sini untuk penilaiannya ya. Silakan berdiri sesuai dengan kelompoknya. Kelompok yang pertama Yusuf, Muhammad Sutria, Nur Cahya, Ganang, Suryadi, dan Yayu. Masuk ke pos 1 ya. Yang kedua Aceh Jayadi, Muhammad Iqbal, Dik, Darmadi, Agus, Andre, Debi. Silakan masuk ke pos 2 ya. Ya Pak. Orang pertama silakan bersiap. Nanti kalian ambil bolanya sebanyak 10 buah secara bolak-balik ya. Nanti Bapak cek dengan waktu di sini. Siapa yang paling cepat, dia akan dapat hadiah. Yang terlambat, ya yang kalah nanti Bapak kasih hukuman untuk push up. Ada peluit, kalian mulai dan ada peluit. Jadi ada cepat ya Pak ya? Ada cepat ya Pak? Lari Yusuf. Yusuf lari, Aceh lari. Ayo cepet, itu masih banyak itu. Pak Yusuf curang, Pak. Ambilnya 2-2, Pak. Yang kalah Aceh, silahkan Aceh dapat hukuman push up 5 ya. Silahkan push up dulu. Primo Mori, Bapak kira semua sudah melaksanakan ya. Nanti sudah ada acuannya di penilaian. Bapak tinggal masukkan. Nah, sekarang Bapak pengen tahu ya, di samping tadi kalian praktik juga, kalian sudah tadi menuliskan hasil observasi kalian. Ya. Coba ya. Bapak pengen tahu ya, coba Yusuf ungkapkan hasil presentasinya. Silakan Yusuf. Yang pertama jelaskan definisi dari kelincahan. Yang kedua bentuk latihan preventif dari komponen kelincahan tersebut. Silakan Yusuf. Bapak pengen tahu Pak. nih. Kelincahan adalah kemampuan tubuh untuk mengubah posisi tubuh dengan cepat dan tanpa kehilangan keseimbangan. Bentuk latihannya ada shuttle run sama zigzag, Pak. Oh ya. Terima kasih tepuk tangan untuk Yusuf. Pinter, Pak, saya mah. Cuma lihat dari buku Pak. Yang
Gak apa-apa, tapi kan dia menuangkan hasil pikirannya ya, sesuai dari penguatan video, gambar, dan melaksanakan secara langsung. Nyontek dari saya Pak itu Pak Yusuf Pak. Yang kedua, Suryadi, silakan ungkapkan hasil observasinya, cara melakukan sateran. Silakan. Gimana Pak? Cara melakukan sateran yang tadi lari bolak-balik, caranya seperti apa? Tadi kan kamu sudah melaksanakan lari, ya bolak-balik mengambil bola tenis, tuangkan dalam bentuk tulisan, silakan. Siap, Apa siap, tidak Pak. menulis Kalau ya salah Suryadi betul. ini? Bercanda Kalau aja, salah Pak. betulin ya Pak ya. Enggak Pak, bercanda terus sama Yayu Iya, Pak. bercanda terus nih. Aduh. Ya, yuk. Ya udah betulin tadi bercanda sama terus teman-teman ya. ya. Saya coba dulu Pak. Nggak- Sateran nggak apa-apa, itu ya. pertama Nanti posisi sesudah ini ya, badan siap karena berdiri. belum ada yang bisa menuangkan dalam bentuk tulisan, silakan kerjakan terlebih dahulu, lalu Bapak dikumpulkan ke Bapak ya di kantor. Bapak nanti tunggu ya. Siap Pak. Ya. Siap. Untuk selanjutnya ya, karena pembelajaran ini Bapak kira sudah selesai ya. Yang belum kalian mengerti tentang pembelajaran yang tadi, salah satu bentuk latihan variasi yaitu kelincahan sateran. Mengerti Pak. Cuman belum bisa. Pak, biarin pelan-pelan larinya. Zigzag yang belok-belok, Pak. Larinya biarin pelan-pelan. Bapak tugas kan nih Sinyalnya error. untuk minggu depan, kalau kalian coba pelajari ya Pak, sinyalnya error, Pak. tema 6 yaitu tentang senam. Silakan kalian belajar bayangan mungkin. Kan pendinginan pimpin lu, pendinginan Bapak lupa ya. Kita tutup saja pertemuan hari ini. Bapak kira selesai ya. Kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus dulu buat Pak Wildan sebagai penutup. Sinyal Ya, Pak, baik walaupun luplep di Pak. akhirnya luplep ya. Ya wajar nggak apa-apa Pak, namanya juga daring. Yang penting tadi keseluruhan hampir tergambarkan Pak ya apa yang dilakukan oleh Bapak terkait latihan kebugaran jasmani, yaitu untuk di pertemuan kedua mungkin ini Pak Wildan ya. Iya, kedua. Yang pertama kekuatan Pak. Kekuatan. Gini Pak, kan di KD-nya itu ada latihan kebugaran dan cara mengukur kebugarannya ya. Iya Pak. Nah itu juga mungkin kita tahu bahwa banyak ini misalkan ya yang di daya tahan otot jantung dan paru, mungkin ada juga ya yang menggunakan ini yang latihan kebugaran otot daya tahan jantung dan paru ya. Jangan Gimana, lupa Pak? Maaf, untuk Pak. mengingatkan siswa cara ya luplep. Gak apa-apa Pak Wildan, yang Pak Wildan luplep mungkin ya. Iya Pak. Nggak apa-apa Pak, biar yang lain dulu mungkin menyimak. Ya siap Pak. Nanti untuk selain tadi ya, anak juga diberi keterampilan untuk mengukur kebugarannya gitu. Itu juga kan bentuk keterampilan. Bagaimana anak saya itu udah dinyatakan apa ya? Lincah tidak gitu ya. Tadi kalau kelincahan saya itu udah daya tahan ototnya sudah bagus atau tidak. Nah, itu kan ada cara mengukurnya ya. Saya lihat setelah dan ini adalah bentuk latihan atau cara mengukurnya gitu, mengukur kelincahan. Cuman patokannya apakah waktu atau apa gitu ya.
Tadi waktu Pak. Saya juga kurang tahu, mungkin nanti saya juga harus belajar lagi. Cuman yang kalau saya kan biasanya menggunakan daya tahan otot jantung dan paru yang mungkin bisa diukur dengan lari, cukup saja dibekali cara mengukurnya. Tapi kadang lupa gini, dalam olahraga banyak kejadian orang meninggal saat berolahraga, orang stroke setelah berolahraga. Nah ini kan bahaya. Jadi anak juga mohon di kebugaran ini ditekankan, disampaikan denyut nadi maksimal ya. Jadi nanti anak bisa diberitahu, tidak akan lama mungkin ya, bagaimana menemukan denyut nadi, di mana saja denyut nadi bisa diraba, lalu menghitung denyut nadi, dan ada denyut nadi istirahat, denyut nadi kerja. Tapi yang penting itu denyut nadi maksimal. Nanti dibekali anak itu saat nanti misalkan ya, kalau anak-anak rata-rata kuat lah ya. Tapi kan dia juga akan menuju dewasa. Dia itu harus memahami denyut nadi maksimalnya. Yang rumusnya kalau tidak salah itu 220 dikurangi usia. Nah itu rumusnya. Nanti kapan harus berhenti berolahraga? Nah tolong diberikan itu, menurut saya ya, diberikan pembekalan pemahaman tentang denyut nadi maksimal agar nanti tidak terjadi lagi orang-orang yang berolahraga meninggal di tempat gitu ya, atau setelahnya meninggal karena tidak mengetahui denyut nadi maksimalnya masing-masing. Over training atau over kelebihan gitu ya. Nah itu mungkin yang titipan saya ya. Sisanya mangga cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saiful sudah ikut berkontribusi membimbing Bapak Ibu. Mudah-mudahan saran-saran dari mulai kemarin sampai hari ini dari Pak Saiful, mungkin dari saya bisa menjadi bahan untuk perbaikan Bapak Ibu, sehingga ke depan lebih bagus lagi. Jadi di peer teaching ini sebagai latihan untuk agar Bapak nanti di PPL-nya lebih bagus lagi. Saya berharap ada perubahan yang cukup bagus untuk kedepannya gitu ya. Tadi dari kemarin sampai hari ini saya lihat di inti latihan, di inti pembelajaran itu sangat miskin dengan variasi latihan. Nah, itu yang membuat mungkin anak menjadi bosan dan waktu yang lain-lainnya digunakan untuk hal-hal yang tidak substansial gitu kan. Ya. Seperti barusan Pak Wildan hanya 2 sateran dengan zigzag-run gitu. Padahal untuk melatih kelincahan bukan hanya itu. Kan itu. Buat variasi yang banyak gitu kan. Sehingga anak tidak bosan. Bukan hanya 2 macam itu. Bisa sampai 5 dalam satu pertemuan itu. Yang lain juga sama, dalam lempar, dalam melompat itu. Dalam berlari, buat berbagai variasi yang banyak. Bukan hanya 1, 2, 3 gitu. Anak akan menjadi bosan. Kadang-kadang tidak kelihatan jelas gitu ya, ini untuk apa sih, tapi arahnya sebenarnya untuk ke sana gitu. Misalnya lari untuk sateran gitu ya, untuk kelincahan. Pak Wildan bisa saling menghadang di antara anak gitu ya, untuk melewati batas barangkali. Iya Pak. Lari hadang gitu ya, menghadang dengan seperti menghadang pemain sepak bola, pemain basket gitu kan. Bisa kan. Dan yang lain-lain lah. Mungkin kalau saya bicara mungkin waktunya juga akan habis. Yang penting sudah Bapak Ibu jalankan peer teaching, mudah-mudahan jadi pengalaman.